bahwa Al Zaitun itu kita tangani serius. Itu memang harus lebih hati-hati. Antum istrinya harus ikut ke NII. Kalau nggak mau gimana, Bi? Ceraikan. Jadi pada waktu itu adik kandung saya lagi sekolah. Lagi ujian STM kelas 3, ujian terakhir. Saya culik dari Kebumen, saya bawa ke Jakarta untuk dihijrahkan. Baru 3 hari dia langsung kena stroke, saking stresnya. Bahwa Al Zaitun itu kita tangani serius di dalam 3 hal. Pertama, yang menyangkut pribadi Panji Gumilang. Itu oleh masyarakat dilaporkan tentang penodaan agama, pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Itu. Lalu kami nemukan juga, ini yang kami sampaikan ke Polri, pencucian uang, dugaan pencucian uang. Karena kekayaan Yayasan Al Zaitun itu kan seperti kita katakan, kita memblokir 145 rekening dari 256 rekening pribadi ditambah sisanya sampai 367. Itu kira-kira 60-an gitu, kira 70 rekening lain yang terkait dengan itu. Ada yayasannya sendiri banyak. Nah itu diperiksa demi ketertiban. Kemudian itu semua perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut, SPDP itu sudah menyebut nama inisial. Itu saya kira udah jelas masyarakat ini orangnya, bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati. Kalau kan tadi udah dibilang, kita udah dengar SPDP-nya udah keluar. Ya, kalau SPDP udah keluar, SPDP itu kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Betul. Artinya sudah ada nih tindak pidananya, kejahatannya ada, tinggal dicari siapa pelakunya. Kalau melihat ada SPDP-nya begitu, ini artinya sudah tinggal hitungan hari lah, atau bahkan minggu. Kita lihat siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Kan utamanya kan si Panji Gumilang, yang pertama. Yang kedua kita lihat dari konstruksi pasal-pasalnya yang dikenakan. Utamanya itu kan tadi adalah pasal penistaan atau penodaan agama. Nah, kalau pasal penodaan agama ini, artinya kan ini ada agama yang ternoda. Harus ada versi yang ternoda, harus ada versi yang tidak ternoda. Nah, versi yang tidak ternoda ini harus ada interpretasi officialnya. Nah, dari siapa? Yaitu fatwa MUI. Sebenarnya polisi pasti menunggu ini. Karena dengan menunggu fatwa MUI ini akan melengkapi bukti-buktinya. Karena tadi kita lihat saksi-saksi kan udah dipanggil tuh. Pak Luki Hakim dipanggil, ditanya soal penodaannya. Bentuk penodaannya itu kan ritual-ritual atau interpretasi-interpretasi yang tidak sesuai konsensus umum dalam beragama. Kan gitu kira-kira. Pendeta juga ditanyakan bagaimana bentuknya penodaan agamanya, kenapa dia kan janggal ada pendeta ikut sholat. Nah itu kan pasti akan dicari. Nah ini keterangan saksi-saksi ini akan disempurnakan oleh keterangan dari MUI. MUI ini kan kumpulan ulama, ya interpretasi dari ulama-ulama yang dianggap resmi begitu ya. Jadi inilah sebenarnya versi agama yang tidak ternoda menurut MUI. Nah ini ada versi agama yang ternoda yang dilakukan oleh Panji Gumilang, jadi ritual-ritualnya. Jadi menunggu itu sebenarnya. Mahfud MD mengaku tak mau buru-buru untuk menangani kasus pidana yang menjerat pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Mahfud juga menjelaskan soal alasan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang belum menjadi tersangka, padahal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sudah diterbitkan Bareskrim Polri. Mahfud pun mengungkapkan bahwa proses hukum terhadap Panji Gumilang harus dilakukan dengan hati-hati. Mahfud mengatakan yang terpenting, SPDP atas nama Panji Gumilang sudah diterbitkan. Di sisi lain, terungkap fakta yang mengejutkan bahwa Al Zaitun adalah NII buatan pemerintah. Mahfud mengungkap bahwa NII KW 9 di Al Zaitun sengaja dibentuk oleh pemerintah untuk melawan kelompok NII yang lain. Namun rupanya, Panji Gumilang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadinya dalam mencari kekuasaan dan memperkaya diri sendiri.
Buktinya, Panji Gumilang terus-menerus melakukan perekrutan dan melakukan penggalangan dana secara ilegal, serta cara yang tidak manusiawi dalam mengajak pengikutnya untuk tetap membangun negara Islam. Doktrin Panji Gumilang tersebutlah yang selama ini diduga telah merusak pemuda-pemuda bangsa. Banyak generasi muda yang menjadi rusak akibat dicuci otaknya oleh Panji Gumilang. Saya masuk NII tahun 99 sampai 2002. Di situ saya dibaiat, waktu itu saya punya istri, sampai saya masuk dibaiat, saya hijrah. Setelah hijrah saya oleh pimpinan, saya bilang, Abi gimana dengan istri saya? Antum istrinya harus ikut ke NII. Kalau nggak mau gimana Bi? Ceraikan. Di sini banyak bidadari di NII. Lebih dekat lagi Yang Pak, ngebaiat posisi siapa waktu itu Pak? Saya dibaiat oleh Isa dan Ilyas waktu tahun 99. Setelah dibaiat, saya didoktrin, dikasih ayat-ayat tentunya untuk menjadi tentara Islam Indonesia, negara karunia Allah. Itu saya tugasnya adalah penggalangan dana. Di penggalangan dana itu saya melakukan banyak sekali kejahatan, dari penipuan, dan tentunya setelah penipuan saya sudah nggak bisa menipu sana kemari, nipu orang tua, nipu saudara, saya tipu pinjemin segala yang punya dari saudara-saudara saya ini, tapi sudah nggak bisa saya tipu. Akhirnya saya melakukan pencurian, tindakan kriminal. Dan waktu itu juga saya sempat menjadi koordinasi untuk pembantu-pembantu rumah tangga, ada di Bandung, di Jogja, di Gombong, Purwokerto, untuk tempat kelahiran saya sendiri. Di situ saya melakukan, dulu mungkin ada tahun 2002 itu rame-rame membantu gasak uang majikan, gasak. Inilah saya koordinasinya. Tapi insya Allah hari ini dari tahun 2002 saya udah insaf dan kembali ke NKRI. Itu mendengar penjelasan dari Pak Sukimin, apa yang dialami oleh Pak Sukimin nggak beda jauh dengan saya. Begitu juga saya yang ngalamin hal yang sama. Bahkan orang tua sendiri, keluarga sendiri, adik-adik, saudara-saudara saya, semuanya saya katakan kafir. Karena tidak mau ikut. Jadi pada waktu itu adik kandung saya lagi sekolah. Lagi ujian STM kelas 3, ujian terakhir. Saya culik dari Kebumen, saya bawa ke Jakarta untuk dihijrahkan. Setelah di sana hijrah, baru 3 hari dia langsung kena stroke, saking stresnya. Belum lagi orang tua saya sendiri, adik kandung juga. Pas mau menikah di rumah di Kebumen sana sudah menerima tamu undangan untuk menikah, menunggu pengantin dari Jakarta. Hari itu juga saya gagalkan. Akhirnya orang tua saya kalap, menyemplung ke Waduk Sempor. Mungkin di sini ada tahu lah, ke orang Kebumen, Waduk Sempor. Ditolong oleh tukang mancing, sehingga alhamdulillah orang tua saya selamat. Disitulah maka begitu mendengar yang itu sama, mungkin bahkan lebih sakit lagi. Mantan anggota NII mengaku menyesal karena telah mengikuti ajaran dari Panji Gumilang. Pasalnya, dirinya telah merusak kebahagiaan keluarganya sendiri. Adik kandungnya harus mengalami stroke karena dipaksa untuk dibayat dalam organisasi NII tersebut. Para korban Panji Gumilang yang dulu sempat menjadi anggota NII berharap Panji Gumilang dapat diadili seadil-adilnya.